Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Budi Setiawan, teman-teman, abang-abangku sekalian. Ini di hari Jumat ya, teman-teman ya. Saya yang bertanya beberapa kali, terutama untuk teman-teman yang mau mudik, mau liburan, mau pulang kampung ya, gimana? Nah, ini saya mau jelasin trik dan tips bagaimana untuk memaksimalkan akun Gojek sebelum libur lebaran ya, teman-teman ya. Nah, kemungkinan libur lebaran itu kita masih punya waktu 1 minggu ke depan ya, 1 minggu full. Nah, setelah 1 minggu full itu biasanya udah libur, teman-teman ya. H-4 sebelum lebaran itu udah libur, atau bahkan ada yang lebih dulu, seminggu sebelum lebaran udah libur ya, teman-teman ya. Nah, caranya gimana sih untuk mempersiapkan sebelum masa-masa liburan panjang itu ya, teman-teman? Kemungkinan kan liburan mungkin bisa waktunya bisa lebih dari 1 minggu atau bahkan 2 minggu, tergantung masing-masing dari instansi perusahaan terkait ya, teman-teman ya. Kalau tahun lalu sih pengalaman saya, seingat saya ya, bukan pengalaman, seingat saya sih waktu itu saya libur sampai 2 minggu, teman-teman ya. Kalau orang masuk kerja saya baru ngebit, teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, terus apa sih bang tips dan triknya supaya akun kita setelah liburan itu nggak terkena dampak penurunan di kinerja akun ya? Artinya akun kita tetap aman-aman aja, tetap bagus responnya terhadap situasi setelah kita libur ya. Setelah kita libur, kita semua pasti berharap lah akun kita akan baik-baik aja. Biasanya kan kalau orang habis libur itu, kalau nge-feed, sugestinya atau asumsinya itu kebanyakan khawatir ya kan, khawatir akunnya anjlok, drop, atau bahkan yang lebih parahnya bisa gagu parah. Nah, ini berikut tipsnya ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama ya udah pasti ya, seperti konten kemarin yang saya bilang, itu pendapatan itu yang harus betul-betul dijaga, atau kalau paling bagus itu lebih ditingkatkan. Kita naikin aja ininya, kita naikin di rate-nya. Misalkan kalian biasa 250, kalian naikin di 300 gitu, teman-teman ya. Dan 200 terus ke 250 dan seterusnya. Pokoknya semakin kita tinggiin pendapatannya, maka disitulah insya Allah akun kita akan semakin kuat, meskipun kedepannya kita bakal libur lebih panjang ya, yaitu libur lebaran. Itu pendapatan yang pertama, teman-teman ya. Terus kedua, yaitu kita harus jaga yang namanya cancelan. Nah, ini cancelan khususnya cancelan driver atau cancelan yang kita yang cancel sendiri, teman-teman ya, bukan cancelan customer ya. Kalau cancelan customer itu kita nggak bisa ngindarin gitu, di luar kendali kita, itu nggak usah masuk hitungan. Kalau buat saya itu nggak masuk hitungan ya. Itu yang harus kita jaga, cancelan, teman-teman ya. Terus yang ketiga yaitu penyelesaian, kan udah termasuk penyelesaian tuh. Kalau cancelan itu termasuk penyelesaian, teman-teman ya. Terus sebisa mungkin yang namanya jam on bid itu jangan terlalu over, teman-teman ya. Nah, itu nggak nyambung loh bang, jam kita suruh naikin pendapatan tapi jam on bid nggak terlalu over. Artinya kita over boleh, tapi jangan terlalu signifikan gitu. Kita mau nambahin pendapatan, tapi jangan sampai berlebih penambahan jamnya ini ya. Kalau penambahan jamnya ini, untuk saran dari saya, ini jangan lebih dari 1 jam kalau bisa. Nah, kita maksimalin 1 jam ini, kurang lebih lah 1 jam lah, atau 90 menit, jangan sampai ke angka 2 jam ya. Karena kenapa? Itu mempengaruhi kecepatan akun. Semakin minim jam kita, atau semakin standar, bukan minim ya, kalau minim kan bisa di bawah 5 jam ya. Semakin standar jam
online kita atau durasi online kita misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 18 itu udah standarnya lah ya. Untuk umum 12 jam kotor itu sebelum termasuk istirahat itu, maka semakin cepat maka semakin rapat pula orderan yang kita akan dapat didistribusi ke akun kita, respon ke akun kita itu lebih cepat, lebih padat gitu istilahnya. Ada jam-jam kosong itu nggak terlalu banyak gitu teman-teman, lebih rapat lah pokoknya lah. Khususnya biasanya jam-jam delay, misalkan jam-jam 9 sampai jam 1 khusus bagi akun Goret biasanya di situ ya teman-teman. Itu tapi tergantung kinerja akun kita di saat di level mana itu akun kita berada. Kalau level akun kita masih di bawah standar, pendapatannya masih di bawah 200 itu ya itu sangat riskan teman-teman ya. Kalau bisa kalian di up lagi, jangan 200 lepas itu. Yang paling aman itu 250. Terus kalau mau aman lagi 300 ya. Semakin tinggi semakin aman teman-teman ya. Itu fungsinya jam online tadi. Kalau bisa jangan sampai melebihi dari 1 jam atau jangan sampai ke angka 2 jam lah. Itu mempengaruhi kecepatan akun kita terhadap respon orderan yang ada di sekitar. Itu juga salah satunya untuk bahan kita, modal kita untuk bersaing dengan teman-teman yang lain gitu, bersaing dengan driver-driver yang gacor-gacor juga gitu teman-teman. Itu dua modal itu aja cukup ya sebetulnya. Misalkan kita up lah di minggu ini, kita dapat berapa nih total mingguan ini, tapi jangan fokus hanya total mingguannya aja. Jadi jangan terlalu jomplang, nanti hariannya jomplang. Jadi tetap mingguannya itu meningkat tapi hariannya itu tetap rapi teman-teman ya. Misalkan mingguannya dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat kita hitungannya lah ya, karena waktu regulernya itu kebanyakan teman-teman makanya di Senin sampai Jumat gitu kebanyakan. Kalau mau saya sampai Sabtu sih terserah juga sebetulnya, lebih bagus lagi ya, karena akan menunjang modal nanti setelah liburan. Itu akan mempengaruhi. Itu misalkan dari Senin sampai Jumat itu rate itu apa namanya, istilahnya misalkan 250 sampai 300 ya itu rate-nya ya. Nah kita harus rapihin tuh, ini pendapatannya di Senin sampai Jumat itu antara 250 sampai 300 ribu. Itu yang kita pertahanin, kita rapihin. Nah nanti ketemu di pendapatan 1 minggu itu kurang lebih 1.500.000 sampai ini teman, 1.300.000 sampai 1.700.000 ya. Itu lebih bagus, itu bagus. Apalagi sampai 2 juta dalam waktu 1 minggu itu udah top lah kayak udah di atas standar akun-akun level pendapatan standar. Kalau udah 2 juta itu lebih bagus buat modal, buat bekal lah sebelum kita libur. Nah itu mungkin simpelnya kayak gitu teman-teman ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh, udah cukup naikin pendapatan aja. Terus bagaimana bang buat akun-akun yang yang levelnya masih di bawah dalam transisi dari akun gagu menuju akun standar, itu gimana bang? Itu ya kalian tetap berjuang teman-teman ya untuk menaikkan level akun kalian di pendapatan masing-masing. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu trik dan tipsnya aja tuh cukup simpel aja, 2 itu aja. Yang pertama pendapatan, yang kedua cancelan driver itu seminim mungkin dihindarin, paling bagus 100% ya, tapi nggak mungkin juga ya karena berbagai kondisi. Oke itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.